ada orang yang berdusta membawa asma Nabi, membawa asma Allah, ya. Kalau Tuhan panjenengan, ya, para kiai, para ulama, para gus, yang sama seperti Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya Anda bersikap, menentukan sikap, tidak menjadi seolah-olah menguatkan mereka. Sama seperti Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya Anda bersikap, menentukan sikap, tidak menjadi seolah-olah menguatkan mereka. Ngawiti kula kelawan maos bismillah, muji ing pangeran kang tansah paring rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukran li khalqi ruhi Ahmad, wa syukran li ja'li samawati wal ardi wa ma bainahuma, wa syukran li kauni nuri Muhammadin wa bihi fatihatul fadilah, wa jalibatul rahmah, wa amilatul hikmah, wa hamilatul islam li nuril Qur'an, wa yahtamul insana bil iman. Subhanallah adada ma khalaqa fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Astaghfirullah adada ma khalaqa fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini di part yang ke-5 saya akan membuat video ini. Insya Allah saya khususkan untuk semua kiai, semua ulama, semua orang-orang yang berilmu. Semoga bisa menjadi tambahan untuk kita bersama dan seluruhnya yang mendengar, melihat video saya ini. Tolong bagi siapapun saudara yang sampai video ini pada panjenengan, kalau panjenengan punya jalur, punya wasilah kepada ulama, kiai-kiai panjenengan, silahkan panjenengan sampaikan dengan cara yang beradab kepada mereka. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan ataupun menambah munculnya kebijakan atas terjadinya polemik Ba'alawi ini. Yang saya ingin sampaikan yang pertama adalah semua video saya, semua yang ada dari saya, itu tidak ada istilah kebencian ataupun ketidaksukaan. Tetap suka dan tetap tidak benci. Karena apa? Allah sendiri sudah menyuruh kita dengan kalimat-kalimat seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam kalimat ini kita disuruh berlindung dari godaan syaitan, sedangkan syaitan ini perintah Allah hanya untuk dimusuhi saja. Kita dikasih kabar kalau syaitan itu adalah musuh kita. Jadi boleh kita bermusuhan dengan syaitan, tapi tidak boleh membencinya, ya. Jadi membenci dan bermusuhan itu beda, atau berselisih pendapat dan membenci itu beda, ya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah mengikuti jalannya syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Tidak ada kalimat-kalimat yang menyuruh kita membenci, termasuk kepada syaitan. Kenapa video ini saya sampaikan, saya tujukan kepada para ulama yang masih, ya, yang masih menghujat, yang masih tidak setuju, yang masih tidak serak atau menganggap tim daripada Kiai Imaduddin dan teman-temannya yang menggunakan tesis melawan, mengunggah akan kepalsuan atau keasliannya para habaib dari Ba'alawi ini. Karena seorang ulama yang diam ini bisa menjadi rujukan hukum bagi umatnya. Dan seorang ulama yang tidak berkomentar apa-apa alias diam-diam saja, ini juga sangat menjadikan umat mengambil keputusan. Bisa ada yang mengartikan boleh, ya. Tapi saudaraku, ulama atau orang berilmu
yang diam saja ini juga bisa mencerminkan sebuah kemunafikan ataupun sebuah ketidakpedulian, ya. Dan juga seorang ulama, seorang yang berilmu, ya, yang memberikan keputusan, mengeluarkan suara, mengeluarkan penilaian, ini justru akan menjadi pertanda di pihak mana ulama ini berdiri, membela siapa ulama ini berdiri kalau berbicara. Jadi memang seorang yang berilmu ataupun seorang ulama, kiai, semuanya kalau diam ini salah, kalau bicara pun bisa salah, saudaraku yang dirahmati Allah. Tapi yang saya dengar dari beberapa kajian-kajian ulama, kiai, ya, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini atau kesempatan video ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, panjenengan para kiai NU, para sesepuh NU, saya yakin panjenengan sampai hari ini masih sangat menghormati keputusan-keputusan sejarah guru-guru, ulama-ulama terdahulu yang panjenengan sampaikan bahwa ulama-ulama terdahulu tidak ada yang mempermasalahkan tentang nasab, tidak ada yang menggugah tentang nasab, tidak ada yang memalsukan tentang nasab, akan tetapi seolah-olah panjenengan bilang semuanya sudah menerimanya. Baik, memang kita semuanya tahu, ya, dan semoga ini menjadi pertimbangan. Kita semuanya tahu bahwa seorang guru itu tidak semuanya benar, ya. Seorang guru tidak mungkin tidak bersalah, tapi bukan berarti setiap kebenaran yang didatangkan guru bisa menjadi manfaat untuk kita, ataupun setiap kesalahan yang dilakukan atau yang ada pada guru kita menjadi suatu murka Allah, atau kesalahan itu menjadi asbab masuknya neraka. Tidak semuanya, saudaraku. Panjenengan masih berkutat menggunakan kitab-kitab, ya, baik kitab nasab dilawan kitab nasab, kemudian kitab fiqih dilawan kitab fikih, ataupun yang lainnya. Bahkan saya sepertinya saya sangat melihat bahwa panjenengan semuanya itu betul-betul mengandalkan sebuah kitab. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah, semuanya orang yang berilmu, kitab yang tertulis di dalam kitab tersebut, ya, itu hanyalah satu titik dari kepahaman sang penulis, ya. Jadi kita lebih baik berharap kepada Allah, mendapatkan, menerima kepahaman daripada yang lainnya. Karena dengan kepahaman inilah Allah akan menambah pengetahuan kita. Dan salah satu kunci kepahaman adalah tidak merasa benar dan tidak merasa sudah, akan tetapi selalu melihat atas kenyataan yang ada. Dan hari ini akan saya lihatkan, akan saya sampaikan tentang kenyataan-kenyataan, atau kalau saya bilang, ya, inilah kitab-kitab yang nyata, kitab-kitab yang harus kita baca walaupun tanpa ada tulisannya, ya. Kemudian kitab-kitab inilah yang harus kemudian kita tulis, ya, agar menjadi tertulis. Dan setelah menjadi tertulis, ya, hanya setitik dari kepahaman sang penulis. Panjenengan nuwun sewu saling membenarkan dan saling menyalahkan tentang dengan berdasarkan kitab. Padahal orang-orang Ba'alawi ini, habaib-habaib dari Ba'alawi ini, mereka bisa membuat kitab. Mereka juga bisa membuat kitab pada masa ini. Mereka bisa menciptakan kitab pada masa ini untuk menentukan tujuan untuk masa yang akan datang, ya. Khususan untuk Mas Wafi, ya, ini untuk Mas Wafi yang luar biasa. Saya salut atas kecerdasan yang Allah berikan kepada panjenengan. Tapi ingat, kecerdasan dan ilmu panjenengan itu bukan milik panjenengan, ya Mas Wafi, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan jangan
serta-merta menilai bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi ini adalah orang-orang yang ingin diakui saja, ya, orang-orang yang ingin diakui saja, karena para habaib ini jamaahnya ribuan, ya. Nanti ilmunya diminta sama yang punya kalau suka memvonis, ya. Allah saja nggak suka memvonis, ya. Maka mari bersama kita lihat kitab-kitab kenyataan yang mereka buat, ya, kitab-kitab kenyataan yang ada. Semoga panjenengan mau melihat, mau mendengar, jauh dari rasa cukup dan jauh dari rasa benar. Ya, untuk ulama, khususnya ulama-ulama NU, ya, atau ya ulama-ulama muda, panjenengan mengatakan bahwa kitab Sulam Taufik, ya, kitab Sulam itu adalah karangan ataupun ciptaan dari mereka Ba'alawi. Siapa yang membatalkan Ba'alawi, maka putus, ya, putus sanad ilmu kalian, ya. Nah, ini memang kalimatnya seolah-olah benar, ya, seolah-olah benar. Padahal polemik yang saat ini sedang diangkat sama Allah adalah mencari yang asli dan mencari yang palsu. Ya, kalau panjenengan menghalangi, kemudian tidak akan terjadi kenyataan mana yang asli dan mana yang palsu. Mungkin panjenengan kena doktrin, ya, doktrin dari video-videonya Ba'alawi, atau mungkin pernah bertemu langsung, ya. Salah satunya doktrin video ini. Monggo panjenengan simak. Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada Ahlul Bait Rasul, maka mereka adalah ulama ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ancaman, dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersyarat langsung kepada Ahlul Bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati, ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Ya, jadi videonya bilang orang yang mengambil ilmu selain dari Ahlul Bait, ya, adalah sesat. Ulama yang mengambil ilmu selain ilmu dari Ahlul Bait, ya ulama ulama sesat. Kalimat ini seolah-olah memang benar, ya, karena yang disampaikan, yang dikatakan adalah Ahlul Bait. Ada benarnya juga, ya. Jadi, tapi perlu kita tanya, kalau ada ulama di Indonesia yang kebetulan mendapatkan ilmu yang bukan dari Ahlul Bait, ya, misalnya ilmu itu datang turun-temurun dari sahabat Umar bin Khattab, kemudian datang turun-temurun dari Sayyidina Umar bin Khattab, terus Sayyidina Abu Bakar, ya, sedangkan kalimat Ahlul Bait saja sudah berbeda dengan zuriat keturunan Nabi. Jadi monggo panjenengan cermati tentang ini, ya. Kalau panjenengan mengambil ilmunya dari Ahlul Bait, berarti panjenengan termasuk golongan orang-orang yang berilmu hak atau berilmu benar menurut mereka. Tapi kalau ada ilmu, satu ilmu saja dari panjenengan yang tidak datang dari Ahlul Bait atau dari mana, ya, itu berarti Anda termasuk juga golongan ulama yang sesat. Jadi monggo dikaji lagi, saudaraku, karena antara Ahlul Bait dan zuriat berbeda, dan kalimat Ahlul Bait mereka saat ini, keturunan Rasul saat ini, itu sangat menjurus mengarahkan kepada kaum Ba'alawi saja, ya. Terus yang saya hormati semuanya pemirsa, orang-orang NU, panjenengan kiai-kiai NU sangat menghargai, sangat menghormati ulama-ulama seperti Syekh Hasyim Asy'ari, ya, seperti Mbah Kiai Khalil, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya,
pendahulu-pendahulu kita sampai kepada para wali songo, ya, maka itu pun sangat bagus dan sangat dianjurkan untuk diajarkan kepada para santri untuk menghormatinya. Akan tetapi saya akan cantumkan di bawah ini video, ya, ternyata ada dari orang-orang sana, ya, yang memperjelas, ya, bahwa video ataupun ini menerangkan NU itu hasil dari pembentukan para habaib mereka. Kemudian bahkan ada video lagi Banser dan Ansor, bentukan dari habaib mereka. Ada video lagi, silakan saudaraku simak. Jadi khusus untuk video yang ini saya perlihatkan kepada panjenengan bahwa penghormatan panjenengan bisa menghormati orang-orang terdahulu panjenengan, tapi mereka, ya, mereka orang-orang yang bermarga yang disebut habaib ini sangat terlihat, ya, tidak menghormatinya. Jadi monggo panjenengan menghormati, tapi tidak dihormati pendahulunya, ya. Dan sebetulnya saudaraku yang dirahmati Allah, ya, polemik ini sudah terjadi sejak bulan April 2023 dari pihak tertentu, khususnya keluarga Wali Songo sudah memperingatkan sebetulnya. Dan saya sendiri tahu persis bahwa panjenengan berbicara di hadapan umat tentang bahayanya ngutak-atik nasab. Ini tidak lain adalah untuk menjaga umat, ya, menjaga umat itu sendiri agar tidak rusak. Akan tetapi perlu saya sampaikan, ada video yang silahkan panjenengan nilai sendiri, video ini merusak umat atau menjaga umat, saudaraku, ya, para ulama, para kiai. Jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jenengan beli fotonya Habib Umar bin Habib jenengan taruh, kan memang itu benar dan tidak apa-apa. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Mundir, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, memang ada. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Soleh Al Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah, karena memang benar. Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah itu, ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu. Bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, ya, satu manhaj, satu pemahaman fikihnya. Diharapkan warga NU nanti mampir ke makom selain Sapuro. Diharapkan warga NU nanti mampir ke makom selain Sapuro, makom Tegal, makom Ahud bil Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Itu punya putra di Jombang namanya Habib Husin.
bin Muhammad bin Thohir bersama Mbak Hasim Asy'ari itu menyarankan agar membuat qonun di Bangil. Berangkatlah mereka ke Bangil menemui Buktil Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangin. Nah, ini bukan dominasi marga ya, mentang-mentang kayak Al-Haddad gitu. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, dan guru daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar, foto-foto yang kuburannya di Ampel, dan juga banyak melahirkan wali min auliyaillah dari kaum Ajam. Namanya kuburannya di Sangeng, di Bangil. Setelah membuat qonun, terjadilah deklarasi 1912, terbentuklah Nahdlatul Ulama, dan kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan, dipimpin oleh seluruh habaib dan syarifah yang menjadi muslimat pada waktu itu, dipimpin oleh seluruh habaib dan syarifah yang menjadi muslimat pada waktu itu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadis Mbah Farad bilang bahwa semuanya telah dilahirkan daripada cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para Nabi Allah. Seperti yang Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi dan Rasul, demikian juga Sayyidul Faqihil Muqaddam. Mana lebih afdal, Faqihil Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihil Muqaddam di dunia. Tapi Faqihil Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Kalimat lebih terkenal, bukan lebih afdal. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Bos baju 200 juta. Ini daripada kecerekan lama-lama ngambilnya jam-jam, tunjuk aja 25 saya start dulu itu. Mau dibayarin utang nggak? Oh nggak usah Pak, tenang aja. Haji, Masya Allah, Haji Ari panitia yang menyauti sorban tadi 5 juta, mudahan berberkat, amin. Panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya, ini J. Ada tahu Masya Allah, ulun dia sayang barang sorban ini bujuran, tapi Masya Allah, alhamdulillah. Mudahan kan berberkat, panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala, penyakitan kan. Dapat cerita dari Habib Kadzim Asgaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kadzim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi
datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan Sunan Giri. Sunan Giri mengatakan apa? Alim auladak adab inda ziyaratil awliya. Ajarkan anakmu adab ketika ziarah para aulia. Maka Sayyidina Faqihil Muqaddam mengatakan, ya waladi, ini mereka sudah berbuat ini. Mereka ini sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, para wali songo ini. Jangan kamu buat masalah aku dengan mereka ini, katanya Sayyidina Faqihil Muqaddam. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana, siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau, ya, tidak mau, hormat kepada habaib. Sampai 3 kali, akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Para kiai mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ki Ahmad Dahlan, Mbah Wahab Hasbullah, para kiai Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Khalil Bangkalan, semuanya juga berguru kepada para habaib. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, itu sanad hadisnya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya pengarang Maulid Simtuddurun. Lihat kalau nggak percaya, di sanad, di kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, sanad hadisnya Bukhari, Muslim dan sebagainya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Senang-senang amat. Jadi nuwun sewu, minta maaf, saya hanya menyampaikan saja, ya, saya hanya menyampaikan saja agar panjenengan semua, para kiai, para ulama, tidak menghalangi dengan diam kalian, atau begitu panjenengan bicara malah berpihak kepada mereka atau memperkuat mereka. Untuk yang terakhir, ya, saya tujukan kepada ulama-ulama yang besar, ya, ulama-ulama yang winasis atau ulama-ulama yang terkenal seperti Buya Yahya, ya, seperti Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, ya, kemudian Ustadz Adi Hidayat, kemudian Buya Ar-Razi, ya, yang terkenal dengan kemakrifatannya. Panjenengan sampai hari ini masih belum berbuat baik secara nyata ataupun secara tersirat. Ucapan panjenengan semua masih ucapan-ucapan untuk menjaga, ya, untuk menjaga. Memang itu bagus dan memang itu seharusnya menjaga. Akan tetapi sifat panjenengan ini justru akan menjadi memperkuat daripada sifat-sifat dakwah mereka, ya. Saya akan cantumkan untuk khusus panjenengan, ya, kiai-kiai yang ahli sejarah, kiai-kiai yang ahli ilmu, ya, ustadz-ustadz yang betul-betul terkenal sekali tawaduknya, ya. Video ini adalah menyinggung, berdusta, mengatasnamakan Tuhan panjenengan, mengatasnamakan Rasul Nabi panjenengan. Mereka berdusta mengatakan itu, padahal selama ini panjenengan menjaga umat, membawa umat, mengajak umat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Silakan ini panjenengan lihat, ada orang yang berdusta membawa asma Nabi, membawa asma Allah, ya. Kalau Tuhan panjenengan, ya, para kiai, para ulama, para gus
Kalau Tuhan panjenengan sama seperti Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya Anda bersikap dan Anda menentukan sikap, tidak menjadi seolah-olah menguatkan mereka. Panjenengan itu hanya sering menyampaikan kepada umat, jangan otak-atik nasab berbahaya, tes DNA berbahaya, dan lain-lain. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang saleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu. Binti Ali Az-Zubaidi, orang awam. Syekh Sultana minta, ya Allah, kalau engkau kabulkan, izinkan aku bersama Rasulullah setiap saat. Katakan oleh Syekh Sawwaf, mengatakan, idza baqa ilmul akhbar, jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun Nabi wastiddar, Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultan. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultan itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultan. Syekh Sultan, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Mau nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akhbar ja'ahun Nabi wastiddar. Ini keistimewaannya Syekh Sultan. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, untuk video selanjutnya akan saya sampaikan cara untuk menentukan mereka itu betul di dalam nasab kepada Rasulullah SAW atau tidak. Ada 3 cara, akan saya sampaikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.